Bun, and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas dan juga rekomendasiin semua novel-novel karya Keigo Higashino, khususnya yang sudah diterbitkan di Indonesia. Jadi buat teman-teman penggemar karya-karya Keigo Higashino, atau buat teman-teman juga yang mulai kepo-kepo dengan karya-karya beliau, tonton video ini sampai habis. So without any further ado, let's jump right in. Sebenarnya karya Keigo Higashino ini sudah banyak sekali ya teman-teman. Cuma untuk di Indonesia itu kalau nggak salah baru terbit 9 buku. OTW 10 buku, tapi kali ini aku akan bahas ke 9 bukunya saja yang sudah terbit. Buku-buku karya Keigo Higashino itu rata-rata bergenre misteri investigation. Ada yang standalone, ada juga buku serial. Tapi untuk serial karya Keigo Higashino itu bukan tipe serial dengan cerita bersambung. Jadi ceritanya itu tetap standalone, berdiri sendiri. Teman-teman bisa baca secara acak mulai dari buku mana aja. Cuma kenapa dinamakan dengan serial? Karena tokoh detektif di dalamnya itu sama. Sekarang aku akan sebutkan dulu satu persatu 9 buku Keigo Higashino yang akan aku bahas dan rekomendasikan ke teman-teman. Kita mulai dari buku serialnya. Ada 2 serial dari karya-karya Keigo Higashino. Yang pertama itu serial Detektif Kaga, kemudian yang kedua adalah serial Detektif Galileo. Untuk serial Detektif Kaga ada 2 buku yang terbit di Indonesia. Pertama itu Melis, kemudian yang kedua adalah The Newcomer, Pembunuhan di Nihonbashi. Kemudian untuk serial Detektif Galileo ada 3 buku. Yang pertama itu Salvation of a Saint, kemudian The Devotion of Suspect X, dan yang baru saja terbit kemarin Desember 2023 adalah A Midsummer's Equation. Sedangkan untuk buku-buku stand-alone-nya ada The Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama, kemudian Angsa dan Kelelawar, Tragedi Pedang Keadilan yang juga baru rilis tahun ini. Kemudian ada lagi Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Dan satu buku ini tuh genrenya paling beda dengan buku-buku beliau lainnya. Genrenya yaitu magical realism. Karena buku-buku beliau itu banyak ya, jadi untuk rekomendasi kali ini aku bagi menjadi beberapa kategori yang aku buat. Pertama ada kategori pemula atau newbie. Kemudian yang kedua adalah middle range atau mid range, udah kayak HP ya. Kemudian yang ketiga ada buku-buku dengan kasus atau investigasi terumit, dan yang keempat adalah buku dengan plot twist mind-blowing. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi kategori pertama untuk pemula atau newbie. Ini aku khususkan buat teman-teman yang mungkin baru pengen coba baca novel-novel karya Keigo Higashino, ataupun teman-teman yang baru mulai untuk mencoba-coba bacaan dengan genre misteri. Buku-buku ini mungkin cocok buat teman-teman. Pertama adalah The Newcomer, Pembunuhan di Nihonbashi. Buku ini menceritakan tentang kematian seorang ibu single parent di apartemennya secara misterius. Menariknya di sini, meskipun kasus tersebut kedengarannya agak ngeri ya, tapi sebenarnya investigasi maupun kasusnya itu sendiri tidak serumit buku-buku Keigo Higashino yang lain. Bahkan menurutku ini yang paling ringan. Teman-teman nggak akan dibuat pusing dengan alur penyelidikannya, terus nggak ada teori-teori yang bikin kita sakit kepala gitu kan, overthinking. Dan investigasi yang dilakukan oleh Detektif Kaga di buku ini justru menghantarkan vibes heartwarming buat pembaca. Jadi untuk buku The Newcomer, Pembunuhan di Nihonbashi ini menurut aku masih tergolong ke dalam genre misteri yang ringan. Kemudian yang kedua adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Buku bergenre magical realism ini bercerita tentang sebuah toko kelontong yang sudah tidak beroperasi, tapi toko kelontong tersebut itu mampu mengirimkan surat lintas waktu
baik dari masa lalu maupun masa depan. Dan di novel ini teman-teman akan disuguhkan dengan beberapa kisah dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, dan kisah-kisah mereka itu sangat inspiratif sekaligus menyentuh. Bisa dibilang konsep novel ini tuh 11-12 dengan Funiculi Funicula, cuma bedanya untuk novel ini, Keajaiban Toko Kelontong Namiya, kisah-kisah dari tiap tokohnya itu ada benang merahnya gitu. Dan keterkaitan itu akan teman-teman ketahui di akhir bab, dan itu menurut aku, oh my god, super heartwarming. Jadi kedua buku ini menurut aku pribadi cocok banget buat teman-teman pemula. Selanjutnya, kategori kedua yaitu middle range, mid range, buku-buku Keiko Sensei yang kasusnya itu sudah lebih rumit, investigasinya juga sudah lebih intens, tapi tidak se-complicated itu. Yang pertama adalah novel berjudul Melis. Novel ini bercerita tentang kasus pembunuhan seorang penulis terkenal di Jepang. Nah, yang menarik di novel ini justru bukan terletak pada penyelidikan untuk mengungkap siapa pelakunya, melainkan penyelidikan di sini itu mulai menarik ketika sudah menyentuh motif pembunuhan tersebut, yang mana proses penyelidikan motifnya itu benar-benar bisa mengombang-ambingkan perasaan maupun pikiran pembaca. Kemudian rekomendasiku yang kedua adalah The Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama. Bercerita tentang pembunuhan seorang guru sastra, tapi menariknya di sini adalah cerita di dalamnya itu berlatar ketika pandemi COVID-19, dan kasusnya itu diselesaikan oleh adik korban yang dulu sempat berprofesi sebagai pesulap. Sebenarnya kasus di sini tuh tidak begitu complicated, tapi nggak kalah seru juga karena teman-teman akan mengikuti penyelidikan dari adik korban dengan trik-triknya yang unik. Kemudian rekomendasi yang ketiga di kategori middle range adalah ini dia, Tragedi Pedang Keadilan yang juga baru rilis di tahun 2024. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis remaja, anak sematawayang yang menjadi korban pelecehan seksual. Ayahnya yang menunggu anaknya itu nggak pulang-pulang merasa khawatir, tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian mendapatkan telepon dari kepolisian bahwa anaknya itu ditemukan mengapung di sungai dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Lalu kebetulan lagi ayah korban itu mendapat telepon misterius yang mengabarkan lokasi tempat eksekusi anaknya itu dan juga pelaku dari kasus tersebut. Meskipun dari segi fisik novel ini tuh kelihatan tebel, dan biasanya kalau novel-novel tebel itu jalan ceritanya rumit, tapi menurut aku pribadi kasus di sini enggak serumit itu. Pertama, karena novel ini tipenya How Done It, yang mana pelaku itu sudah diketahui di awal buku. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya pelaku untuk menutupi perbuatannya itu kayak nggak sempurna gitu, banyak celahnya, sehingga pihak kepolisian ini bisa dengan mudah menentukan alur investigasi. Cuma yang bikin alurnya kemudian jadi panjang adalah tindakan ayah korban yang impulsif, dan hal tersebut itu agak lumayan mengganggu penyelidikan. Tapi meski begitu, novel ini tetap menarik untuk diikuti karena mengangkat isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang pelecehan seksual. Kemudian di dalamnya juga mengkritisi tentang hukum anak di bawah umur. Tapi trigger warning juga buat teman-teman bahwa di dalam novel ini tuh banyak adegan-adegan brutalnya. And now kita move on ke kategori berikutnya, yaitu novel dengan kasus dan investigasi terumit. Rekomendasiku yang pertama yaitu Salvation of a Saint, merupakan serial detektif Galileo. Bercerita tentang kematian seorang pengusaha besar di rumahnya akibat racun arsenit atau sianida di kopi yang dia minum.
Yang kemudian membuat kasus ini menarik adalah bahwa di rumah korban itu tidak ada siapa-siapa. Korban ini tidak memiliki anak dan istrinya itu sedang berada di rumah orang tuanya. Kemudian kopi yang dia minum yang menyebabkan dia meninggal itu juga dibuat sendiri oleh korban. Meskipun novel ini tipe-tipe How Done It, pelaku sudah diketahui di awal buku, tapi investigasinya juga seru banget. Teman-teman akan dibuat tercengang dengan bagaimana pelaku ini menjalankan aksinya. Karena hal-hal yang disiapkan itu benar-benar well prepared dan sangat diperhitungkan. Sehingga pihak-pihak kepolisian yang menyelidiki kasus tersebut itu sampai hampir menyerah karena hampir nggak ditemukan sesuatu hal yang mencurigakan di lokasi kejadian. Dan kasus ini bahkan disebut sebagai kasus kejahatan yang sempurna. Buku kedua di kategori ini yang aku rekomendasikan adalah ini dia, Angsa dan Kelelawar. Sesuai dengan tampilan fisiknya yang sangat tebal ini, novel ini punya alur penyelidikan, alur cerita yang cukup rumit. Nah, di dalamnya itu mengisahkan tentang kasus pembunuhan seorang pengacara yang ditemukan tewas di dalam mobilnya dengan luka tusukan. Tapi yang kemudian dipertanyakan adalah pengacara ini yang menjadi korban itu pengacara yang punya reputasi baik. Sehingga seperti mustahil bahwa pengacara tersebut itu punya musuh ataupun orang-orang yang berniat untuk membunuhnya. Tapi kemudian tiba-tiba ada satu orang yang mengaku sebagai pembunuh korban. Setelah tersangka kemudian ditangkap, sepertinya kasus ini hampir berakhir gitu kan. Tapi kemudian anak tersangka maupun anak korban, mereka sama-sama menemukan adanya kejanggalan di balik motif si tersangka. Sehingga mereka ini kemudian bekerja sama untuk mengungkap kebenaran. Nah, di situ kemudian kasusnya ini makin rumit teman-teman. Karena kasus pembunuhan pengacara ini di awal cerita itu kemudian punya keterkaitan dengan kasus yang sudah lama sekali terjadi, kasus yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi penyelidikannya itu benar-benar ribet, rumit, kalau kata orang Jawa, jelimet. Di samping kasus dan juga investigasinya yang rumit, novel ini menurut aku juga lumayan unik ya, karena melibatkan bagaimana kerjasama antara anak korban dan juga tersangka. Ini tuh jarang-jarang diangkat di novel-novel misteri, investigation gitu. Terus di sini juga akan menyoroti bagaimana kasus tersebut berdampak terhadap kondisi psikologis dari anak korban maupun anak tersangka. Dan plot twist di dalam sini juga berlapis, ya lumayan banget sih plot twist di novel Angsa dan Kelelawar ini. Dan rekomendasiku yang ketiga di kategori kasus dan investigasi terumit adalah ini, A Midsummer's Equation. Novel ini juga masuk serial detektif Galileo, bercerita ketika Profesor Manabu Yukawa atau detektif Galileo yang sedang melakukan kunjungan ke Harigaura untuk menghadiri diskusi penggalian sumber daya bawah laut. Tapi suatu hari, ada salah satu peserta diskusi yang ditemukan tewas akibat keracunan gas karbon monoksida. Dan kebetulan korban ini menempati penginapan yang sama dengan Profesor Manabu Yukawa. Kasus serta investigasi di novel ini juga nggak kalah rumit dari Angsa dan Kelelawar, karena kasus tewasnya salah satu peserta diskusi itu juga ternyata punya benang merah dengan kasus dari beberapa waktu yang lalu. Udah gitu, penyelidikan di sini itu melibatkan 3 pihak. Jadi seru banget mengikuti penyelidikan di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori yang terakhir, yaitu buku-buku dengan twist mind-blowing. Pertama yang aku rekomendasikan, lagi-lagi ini A Midsummer's Equation. Karena di samping kasus dan juga investigasinya yang rumit sampai melibatkan 3 pihak, tapi plot twist di dalamnya itu benar-benar teman-teman gak akan nyangka plot twistnya berlapis. Dan yang menarik lagi adalah bahwa pelaku itu gak sadar dan gak mengetahui kalau tindakan yang dilakukan itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Aduh, ini tuh novel menurut aku seru banget sih. Kemudian ini adalah buku terakhir yang aku rekomendasikan di kategori
plot twist mind-blowing. Gak afdol kalau aku tidak menyertakan The Devotion of Suspect X. Novel ini juga masuk ke dalam serial Detektif Galileo, bercerita tentang seorang ibu single parent yang membunuh mantan suaminya. Setelah dia berhasil membunuh mantan suaminya, sebenarnya dia dan juga anak tunggalnya itu mau menghubungi polisi. Tapi kemudian tiba-tiba tetangganya bernama Ishigami itu menawarkan diri untuk membereskan kasus tersebut dan menyembunyikan jasad mantan suaminya. Nah, alur cerita di novel ini tuh makin seru lagi karena ternyata si Ishigami itu adalah teman dari Profesor Manabu Yukawa. Jadi Profesor Manabu Yukawa atau Detektif Galileo itu kan seorang fisikawan ya, pinter banget di bidang fisika. Nah, si Ishigami ini juga gak kalah pinter. Dia itu juga sangat pandai di bidang matematika. Nah, teman-teman bayangin deh, kemudian alur cerita di sini itu makin seru karena kedua orang pintar itu tuh saling beradu. Yang satu berusaha untuk mengungkap kebenaran, yang satu mencoba untuk menutupi kasus tersebut. Dan akhirnya kemudian menghasilkan plot twist yang mind-blowing. Menurut aku, plot twist di buku The Devotion of Suspect X ini belum ada yang bisa ngalahin. Jadi itu dia rekomendasi buku-buku karya Keigo Higashino dari aku. Nah, kalau mungkin teman-teman bertanya nih ya, kira-kira buku favoritku dari karya-karya beliau selama aku baca apa aja? Jadi buku favoritku dari karya-karya Keigo Higashino itu ada 4. Pertama adalah Salvation of a Saint, kemudian The Devotion of Suspect X, lalu Midsummer's Equation, dan Angsa, dan Kelelawar. Ya, ini mayoritas adalah serial Detektif Galileo karena emang menurut aku serial Detektif Galileo itu kasusnya keren-keren banget sih. Tapi sebenarnya aku tuh juga suka sama serial Detektif Kaga. Bahkan aku kayaknya lebih suka tokoh Detektif Kaga dibanding Detektif Galileo. Cuma entah kenapa cerita ataupun kasus dari buku-buku serial Detektif Kaga yang baru diterbitkan di Indonesia itu agak kurang ngena gitu ya di hati aku. Mungkin besok ada karya-karya Keigo Higashino serial Detektif Kaga yang diterbitkan di Indonesia dan punya kasus maupun alur cerita yang lebih menarik. Maybe I will love it. Tapi ya untuk saat ini 4 buku itu yang jadi favoritku. Nah, buat teman-teman setelah melihat rekomendasi ini, kira-kira ada nggak buku yang menarik perhatian kalian? Atau buat teman-teman yang sudah membaca beberapa novel karya Keigo Higashino, coba drop buku favorit kalian di kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!